warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke nih, balik lagi dengan kita, tapi kali ini dengan tema yang berbeda. Tema kali ini kita akan membahas secara luas banget menyeluruh mengenai tentang sorot tajam seorang jurnalis dalam menggali berita. Nah, kali ini aku Risma Aulia dari Universitas Satya Negara Indonesia dan aku ditemani mereka dengan Aku Naila Eka dari Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia. Halo, aku Safila Diani Jamila, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, tadi kan aku udah nyebutin nih tema yang akan kita bahas kali ini. Menurut teman-teman gimana nih tema kali ini? Untuk tema kali ini itu menarik banget ya Kak, karena kita akan membahas tentang jurnalis dalam mencari berita. Yang dimana menurut undang-undang nih Kak, juga disebutkan dalam UU nomor 40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi. Masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis bentuk saluran yang tersedia. Jadi kesimpulan tema kita hari ini kita bakal membahas tentang jurnalis dalam bagaimana sih caranya mereka menggali informasi, menginformasikan berita yang sudah mereka cari dan sudah mereka dapatkan kepada masyarakat luas. Nah, selain itu yang tadi teman-teman sebutin, ada juga nih tugas dari seorang jurnalis yang benar-benar penting banget perannya, karena mereka, seorang jurnalis, harus benar-benar memvalidasikan berita yang akan mereka sebarluaskan. Karena kita juga sebagai pembaca pasti ngerasain kan, gimana sih rasanya kalau kita tuh baca berita yang kayak judulnya beda sama isinya tuh. Iya. Sering banget gak sih? Sering banget kayak gitu. Makanya kita tuh sebagai orang jangan cuma ngebaca judulnya aja nih, Betul. harus baca isinya juga teman-teman. Betul, kita Literasi di sini tuh dibutuhkan banget ya dalam membaca berita. Agar kita tidak termakan yang namanya berita hoax. Iya. Gitu, Kak. Jadi seorang jurnalis juga harus memastikan nih beritanya tuh benar-benar berita real atau hoax. Benar. Dan seorang jurnalis juga harus menghargai privasi dari narasumber nih teman-teman. Betul banget, karena mereka tuh tidak bisa seenaknya aja nih minta berita dari seorang narasumber tanpa mengkhawatirkan rasa dari si narasumber tersebut. Apalagi gitu. kalau misalnya ada ya yang namanya jurnalis tuh sampai maksa-maksa gitu. Betul, itu Nah, aku nggak belum boleh lama banget. nih, aku dengar ada berita yang Berita apa tuh, Kak? jadi kayak ada seorang wartawan yang dia tuh selalu mengejar-ngejar narasumbernya. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? Dari pandangan kalian? Menurut aku ya dia kan sebagai jurnalis tuh harus mencari berita ya Kak. Mau Iya. nggak mau ya ada apa ya, keperasaannya tuh harus aku tuh mau ngejar-ngejar dia gitu, kayak harus dapat berita dari orang ini karena Nah, dia butuh banget gitu Kak. Karena informasi dari si orang tersebut tuh emang benar-benar sangat dibutuhkan untuk memvalidasi berita yang ingin mereka sampaikan. Nah, itu tuh termasuknya ke dalam dinamika sosial nih teman-teman. Jadi seorang jurnalis harus beradaptasi dengan lingkungan Betul. sekitar. Karena seorang jurnalis tuh nggak mungkin akan berdiam di satu tempat aja. Bener gak sih? Benar banget ya. Saat di beberapa waktu tuh mereka pasti akan disuruh untuk menggali berita di tempat-tempat atau daerah-daerah lain, apalagi Indonesia ini kan luas banget ya Kak. Ada provinsi. Ada Iya, 38 provinsi, keren banget. Jadi Dari Sabang sampai Merauke mereka mencari berita. iya, dari titik gelap sampai titik terang mereka harus benar-benar memvalidasikan berita yang mereka dapat ini akurat atau enggak nih. Jadi mereka tuh harus bisa beradaptasi nih dengan lingkungan dan juga budaya yang mereka sedang kunjungi untuk mendapatkan berita yang mereka butuhkan. Nah, betul banget teman-teman. Jadi seorang jurnalis juga tuh mereka tuh harus tahu, oh ternyata budaya yang mereka lagi teliti tuh kayak gini. Iya. Karena mereka harus menghargai budaya-budaya yang mereka teliti juga. Betul. Karena kita kan sebagai orang pendatang ya. Iya. Seorang jurnalis kan seorang pendatang yang Harus benar-benar beradaptasi iya, juga ya, Kak. betul, harus mengulik secara tajam nih tentang berita yang akan mereka sebarkan. Nah, kita masuk ke tanya jawab gimana? Teman-teman setuju? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. Aku ada satu pertanyaan, kakak boleh jawab atau nanti kakak juga boleh tanya ke aku. Siap Kak. Oke. Pertanyaan pertamanya tentang bagaimana sih proses seorang jurnalis dalam mencari atau menggali berita menurut teman-teman? Oke, jadi tugasnya seorang jurnalis itu mereka tuh harus memiliki kemampuan untuk bisa memeriksa fakta yang ingin mereka cari informasinya. Jadi dalam tugas seorang jurnalis itu mereka tuh harus bisa menghubungi sumber-sumber yang relevan untuk menyajikan
berita yang sesuai dengan fakta, akurat, berimbang kepada masyarakat. Selain itu juga mereka tuh harus bisa memiliki rasa integritas, keberanian. Jadi mereka tuh harus bisa berani untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk berita yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat. Tadi kakaknya juga sempat menyinggung ya kak, yang mencari berita tuh harus secara akurat dan sesuai dengan faktanya, Iya. agar yang si pembaca ini tuh nggak termakan yang namanya berita hoax. Iya, gitu betul kan. sekali. Terus aku juga punya saran nih buat teman-teman, kalau kita sedang mencari berita tuh kita jangan cuma baca dari satu websitenya aja kak, kita harus cari dari berita-berita lain juga nih, apakah benar yang disebutkan oleh si penayangan beritanya itu atau hoax gitu. iya. Nah, terkait dengan pertanyaan aku tadi, ternyata teman-teman ini for information aja ya, ternyata dari seorang jurnalis tuh punya metode. Pertama tuh ada metode sekunder dan metode primer. Metode sekunder. Nah, kita bahas di sini, oke? Boleh. Teman-teman juga pasti mau tahu kan apa sih metode sekunder dan metode primer. Jadi metode sekunder itu metode yang benar-benar mengumpulkan dari foto, video, data. Jadi mereka juga membaca buku untuk menggali berita tersebut. Nah, sedangkan metode primer mereka turun langsung nih ke lapangan. Kayak tadi kita bahas, seorang jurnalis itu menggali sampai ke budaya-budayanya, budaya orang yang diteliti, narasumber yang teliti gitu nih teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kakak-kakak mau tanya? Aku deh nanya nih buat Boleh. kakak. Menurut kakak, gimana sih cara seorang jurnalis dalam memastikan berita yang dia gali, yang dia cari itu akurat dan sudah sesuai fakta, itu gimana sih kak menurut kakak? Nah, menurut aku karena tadi kita udah ngebahas tentang metode, seorang jurnalis juga harus melaksanakan langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya pertama, mereka udah pasti harus mengumpulkan datanya, Iya, betul. mengumpulkan riset yang sudah Iya, mereka harus teliti. banget itu, Kak. Karena nggak cuma kita yang akan meriset, kita kan mahasiswa, kita pasti meriset ya untuk skripsi Iya. nanti. Ternyata seorang jurnalis juga harus meriset data karena harus memvalidasikan data Betul. tersebut. Nah, selain meriset, dari seorang jurnalis juga harus memastikan kejelasan tentang berita tersebut, artikel, dan berimbangan sama berita-berita yang lainnya nih. Jadi, aku mau nanya sedikit. Menurut kakak, kalau misalkan kakak lagi baca tentang berita yang menurut kakak tuh apa sih berita nggak penting, itu gimana tuh? Berita gak penting ya, kalau aku berita gak penting tuh agak males sih untuk bacanya ya, Iya. karena pasti yang dicari oleh masyarakat itu berita-berita yang sedang viral dan juga heboh nih di Iya. Indonesia saat ini gitu. Jadi kalau misalkan untuk berita-berita yang kurang itu males banget iya. ya Kak, bacanya ya. Jadi dalam seorang jurnalis itu juga menjadi tantangan bagi mereka, bagaimana cara mereka untuk mencari berita yang memang dibutuhkan saat ini oleh para pembacanya. Betul. Jadi seorang jurnalis tuh harus banget update gitu Kak. Betul. Nah, karena kita juga sebagai pembaca ya, kita ngerasain banget kalau kita lagi ngebaca suatu berita tapi ternyata beritanya nggak terlalu penting. Ternyata seorang jurnalis itu juga harus memastikan berita itu tuh benar-benar penting dan berbobot nih teman-teman. Harus Nggak- sesuai target pasar ya Kak. Betul, apalagi sekarang lagi marak-maraknya Gen Z nih, Iya. lagi apapun yang viral pasti Gen Z ikutan. Betul, ini namanya FOMO ya. FOMO banget, Kita FOMO Kak. nggak nih kira-kira? Sedikit. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang seorang wartawan nih yang lagi menggali sebuah berita yang dimana dia tuh kira-kira menurut teman-teman bagusnya seorang wartawan dalam menggali berita tuh gimana? Oke, yang pasti sih tugas wartawan dalam menggali berita tuh mereka mereka tuh punya tata cara dalam mencari berita. Jadi mereka tuh punya aturannya tersendiri. Nah, itu tuh diatur oleh kode etik jurnalistik. Jadi mereka tuh punya Ada kode etik kode etik yang Oh, diwajibkan untuk mereka taati dan diikuti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Jadi mereka tuh nggak asal-asalan nih Kak dalam mencari berita, harus sesuai dengan peraturan dan kode etiknya gitu. Nah, selain undang-undang dan kode etik, ternyata seorang jurnalis juga harus memahami nih perasaan dari narasumber, karena harus mempunyai rasa empati yang besar. Karena biar apa tuh Kak? Nah, seorang jurnalis itu harus memiliki rasa empati yang besar supaya si narasumber yang ingin memberitakan atau mengasih informasi kepada jurnalis itu merasa bahwa dirinya itu tidak terancam dan bisa dengan nyaman membagikan informasi yang dibutuhkan oleh si Karena setiap jurnalis. manusia kan mempunyai perasaan yang berbeda-beda ya. Jadi kita juga mungkin ada beberapa orang yang nggak pengen diteliti, nggak pengen diulik lebih dalam sama seorang wartawan. Jadi kita harus menghargai nih sebagai seorang jurnalis. Benar banget. Jadi itu teman-teman tentang materi hari ini, tentang obrolan kita nih pada hari ini. Seru banget gak sih? Kita ngebahas secara luas banget
dari 38 provinsi ya. Kita udah ngebahas 38 provinsi. Seorang jurnalis, kode etik dan undang-undang yang terkait dengan jurnalistik nih teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Tolong komen di bawah kalau teman-teman udah ngerasain gimana rasanya jadi seorang jurnalis, jadi seorang wartawan. Oke, untuk hari ini sekian dari aku. Terima kasih kepada kampus Universitas USNI yang telah memfasilitasi ruangan podcast dan kepada kreatif pembelajar yang sudah mewadahi kami untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi kami sebagai mahasiswa. Karena kita juga butuh wadah nih ya sebagai mahasiswa. Mengekspresikan gitu. Betul. Dan terima kasih juga untuk Pak Budiman selaku Kaprodi dari Ilmu Komunikasi, terutama kepada Ibu Sarifina Tirmaida selaku dosen pembimbing kami yang telah menemani kita nih untuk podcast kali ini. Oke, segitu saja dari kami. Kira-kira tema selanjutnya kita bahas apa nih ya? Tunggu selanjutnya ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.